Google dihitung cepat, kemenangan Prabowo Subianto dinilai cacat dan dikhawatirkan membuat demokrasi merosot. Ada mekanisme untuk Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti dibawa ke MK. Yang diunggah itu nampaknya kan dari segi penjumlahan atau penghitungannya belum ada laporan yang salah. Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi menjadi angka hitungannya itu. Nah, oleh karena itu kami sebenarnya mengetahui dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan? Pemilu ini kita berharap ini tidak adanya kecurangan kan begitu. Itu poin dari kita. Mungkin narasi-narasi soal dugaan kecurangan juga kan sudah mulai banyak kita dengar ya mendengar pencoblosan. Tim Amin sendiri mengantisipasi atau mungkin punya data juga soal dugaan kecurangan ini. Kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dihitung cepat Pilpres 2024 dinilai cacat oleh aktivis demokrasi. Sedangkan peneliti media khawatir kebebasan pers akan bakal terancam. Namun kubu Prabowo membantah tudingan dan sangkaan itu. Aktivis demokrasi dari Usman Hamid menyebut kemenangan Prabowo cacat karena dipenuhi praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kecurangan itu katanya dimulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, penyalahgunaan peran aparatur negara, dan penyelewengan bantuan sosial. Peneliti media Ignatius Haryanto juga menyatakan khawatir kebebasan pers bakal terancam. Pasalnya rekam jejak Prabowo di masa lalu yang berulang kali menunjukkan watak anti kritik saat berurusan dengan pers. Namun juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi membantah sangkaan itu. Dia mengatakan tidak perlu ada yang mengkhawatirkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan masalah-masalah HAM di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya. Pada Rabu 14 Februari malam, Prabowo Gibran tampil di depan para pendukungnya menyambut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang menyebut pihaknya unggul sementara ini. Meskipun demikian, dia mengimbau untuk menunggu pula hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Akan seperti apa demokrasi Indonesia di tangan Prabowo? Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kemenangan Prabowo Gibran berdasarkan hasil hitung cepat sementara akan membawa demokrasi Indonesia menuju kemerosotan yang lebih buruk lagi, di mana aksi-aksi protes akan direpresi oleh gaya kepemimpinannya yang disebut Usman sebagai otoritarian. Sebab meskipun usia Prabowo sudah menginjak 72 tahun, namun personalitas mantan Panglima Kostrat ini identik dengan gaya bicara keras dan otoriter. Ditambah lagi ambisi kekuasaannya yang sangat besar. Usman meyakini suara-suara yang menggugat keabsahan dan kecurangan pemilu masih akan terus berlangsung meskipun proses pelantikan dilakukan. Apalagi jika dua kubu yang kalah dalam hitung cepat mengatakan tak menerima hasil pemilu. Itu mengapa Usman berharap Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mau mengambil langkah hukum untuk menggugat dugaan kecurangan itu. Termasuk menempuh langkah politik di parlemen demi menjaga komitmen mereka pada pemilu yang adil dan jujur. Tapi terlepas dari itu, kemenangan Prabowo Gibran menurut Usman sudah menempatkan demokrasi Indonesia menuju otokrasi. Kondisi di mana proses demokrasi seperti pemilu masih berjalan namun tidak berlangsung secara bebas dan adil. Kondisi seperti ini juga yang terjadi di negara-negara lain. Sebut saja kemenangan Viktor Orban di Hungaria, Narendra Modi di India, dan Donald Trump di Amerika Serikat. Akankah kebebasan pers terancam? Peneliti media dan dosen jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara, Ignatius Haryanto berkata jika Prabowo Subianto menang pemilu dalam satu putaran dan menjadi presiden sejalan dengan hasil hitung cepat terkini, sejumlah lembaga survei kebebasan pers dikhawatirkan bakal terancam.
Dia mendasarkan hal itu pada rekam jejak Prabowo di masa lalu yang berulang kali menunjukkan watak anti kritik saat berurusan dengan pers. Prabowo misalnya kerap menolak wawancara dengan media tertentu, terutama yang pernah mengkritiknya serta pernah menandai sejumlah media yang kritis padanya, kata Ignatius. Ruang gerak pers bisa jadi akan lebih terbatas dan pembedelan media bisa saja terjadi kembali seperti di Orde Baru, tambahnya. Apalagi Prabowo disebut datang dari era Orde Baru yang menyuburkan pembungkaman pers dan punya terah keluarga cendana. Sebagai catatan, Prabowo adalah mantan suami Siti Hediati Haryadi alias Titi, putri kedua mantan Presiden otoriter Soeharto. Sasmito Madrim, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen, juga mengungkapkan pandangan serupa. Selama ini menurutnya dialog antara komunitas pers dan Prabowo tidak berjalan baik, termasuk saat pemilu 2019, Prabowo kerap merasa tidak nyaman dengan pemberitaan yang ada. Sasmito juga menyoroti Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka, pasangannya di pemilu 2024 yang tidak hadir secara langsung di acara deklarasi kemerdekaan pers yang diadakan Dewan Pers pada Sabtu 10 Februari. Saat itu mereka hanya diwakili pengusaha Rosan Ruslani sebagai ketua tim kampanye nasionalnya. Bila Prabowo menjadi presiden, Sasmito mengatakan komunitas pers harus solid dan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai watchdog atau anjing penjaga bagi publik. Selain itu, Sasmito menilai publik harus mendukung pers untuk memastikan pemerintah tidak melakukan kontrol berlebih yang akan mengembalikan situasi ke era Orde Baru. Sementara itu, Ketua Dewan Pers Nini Rahayu menolak untuk berspekulasi. Menurutnya lebih baik semua pihak menghormati proses pemilu yang menunggu hasil perhitungan suara resmi yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum. Lebih lanjut, meski Prabowo dan Gibran tidak hadir secara langsung di acara deklarasi kemerdekaan pers, Nini mengatakan perwakilan tim pasangan ini tetap hadir dan menandatangani komitmen kemerdekaan pers. Apa tanggapan kubu Prabowo? Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, Vivayoga Mauladi mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa tidak perlu ada yang mengkhawatirkan perihal kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan masalah-masalah HAM di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya.